Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik semua, bagaimana nih hari-harinya? Tetap semangat kan ya? Sebelumnya nih, karena kita tak kenal maka tak sayang, maka kenalkan, nama kakak adalah Karimatul Hikmah dan kalian bisa panggil kakak dengan sebutan Kak Rima, oke? Sebelumnya, kakak di sini tidak sendirian loh. Jadi kita akan belajar bareng bersama kakak-kakak dari mahasiswa Pendidikan Matematika Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Jember. Sebelum kita melanjutkan ke materinya, kakak akan memperkenalkan beberapa teman kakak yang ikut berpartisipasi untuk membuat video pembelajaran kali ini. Yang pertama ada Kak Aida, dan yang kedua adalah ada Kak Ayu. Baik, karena kita sudah kenal, maka kita akan lanjut ke materi. Jadi, kali ini kakak akan mengajak kalian untuk belajar tentang materi persamaan akar kuadrat dengan ada media pembelajaran untuk mencari akar-akar persamaan kuadrat. Nah, baik, untuk selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai konsep dasar teori dari alat peraga yang ingin kelompok kami sampaikan, yaitu persamaan kuadrat. Nah, untuk definisi dari persamaan kuadrat sendiri, di sini ada persamaan kuadrat dalam X, itu adalah suatu persamaan yang berbentuk AX kuadrat ditambah BX ditambah C sama dengan 0, dengan A, B, dan C itu merupakan bilangan real, dan A itu tidak sama dengan 0. Dan keterangan tambahan yaitu X adalah variabel atau peubah, A adalah koefisien dari X kuadrat, B adalah koefisien dari X, dan C adalah konstanta persamaan. Nah, untuk menentukan akar-akar persamaan kuadrat itu sendiri sebenarnya ada 3 cara, yaitu yang pertama pemfaktoran, yang kedua melengkapi kuadrat sempurna, dan yang ketiga yaitu rumus ABC. Nah, karena alat peraga kelompok kami itu menggunakan cara pemfaktoran ya untuk mencari persamaan kuadrat, jadi di sini saya akan menjelaskan yang cara pemfaktoran saja. Nah, di sini ada contoh soal di mana tentukan akar-akar persamaan kuadrat 3z kuadrat ditambah 2z dikurangi 85 sama dengan 0 dengan cara pemfaktoran. Nah, di sini penyelesaiannya, jadi 3z kuadrat ditambah 2z dikurangi 85 itu sama dengan 1/3 dikali 9z kuadrat ditambah 6z dikurangi 255. Nah kan, ini nilainya sama saja ya antara ruas kanan dan ruas kiri, hanya mengubahnya jadi 1/3 dikali 9z kuadrat ditambah 6z dikurangi 255 sama dengan 0. Nah, di situ kita peroleh jadi 1/3 dikali 9z kuadrat ditambah 3 dikali 17 dikurangi 15 dikali z. Di sini 3 dikali 17 dikurangi 15 kali z ini didapat dari 6z. Jadi 6z itu kita ubah jadi 3 dikali 2 kan ya, 3 dikali 2, lalu 2 nya juga kita ubah jadi 17 dikurangi 15, jadi 3 dikali 17 dikurangi 15 dikali z, ditambah di sini negatif 255 nya juga kita ubah jadi 17 dikali negatif 15 dan sama dengan 0. Lalu akan kita dapatkan yaitu 1/3 dikali 9z kuadrat ditambah 51z dikurangi 45z ditambah 255 sama dengan 0. Nah, itu kita dapatnya itu gini ya. Jadi 3 dikali 17 dikali z, kan itu 51z ya. Kita taruh di 9z kuadrat ditambah 51z nya, lalu 3 dikali negatif 15 dikali z, itu kita taruh di belakangnya. Jadi negatif 45z dikurangi 255, tapi kita keluarkan negatifnya, jadi dikurangi kurung 45z ditambah 255 seperti itu. Untuk kelanjutannya di sini kita dapatkan 1/3 3z ditambah 17 dikali 3z dikurangi 15 dikali 3z ditambah 17 sama dengan 0. Nah, lalu akan kita dapatkan yaitu 3z ditambah 17 dikali 3z dikurangi 15 sama dengan 0, atau
kita sederhanakan untuk 3Z dikurangi 15-nya ya. Jadi 3Z ditambah 17 dikali 9 dikurang, mohon maaf, kita akan mendapatkan 3Z ditambah 17 dikali Z dikurangi 5 sama dengan 0. Jadi harga-harga Z yang memenuhi adalah Z sama dengan negatif 17/3 atau Z sama dengan 5. Sehingga himpunan penyelesaian persamaan kuadratnya dari 3Z kuadrat ditambah 2Z dikurangi 85 sama dengan 0 adalah negatif 17/3,5. Fungsi atau kegunaan dari alat peraga papan mix yaitu untuk menentukan akar-akar persamaan kuadrat. Kelebihan dari alat peraga papan mix yaitu ringan, bahan yang digunakan mudah didapat, ekonomis, dan mudah untuk digunakan. Adapun kekurangan dari alat peraga papan mix yaitu karena besarnya 60 x 60 cm dan bahannya mudah patah, maka alat peraga ini susah untuk dibawa kemana-mana. Untuk alat dan bahan yang digunakan, pada alat kita menggunakan gunting, cutter, alat tulis, dan penggaris. Pada bahan, kita menggunakan styrofoam, kertas manila, kertas buffalo, double tip, dan sticky note. Proses pembuatan alat peraga ini diantaranya yang pertama, siapkan alat dan bahan yang diperlukan untuk membuat alat peraga. Kedua, potong styrofoam dan kertas manila dengan ukuran 60 x 60 cm. Ketiga, potong kertas buffalo menjadi persegi dengan ukuran 6 x 6 cm sebanyak 19 buah. Yang keempat, tulis semua huruf, angka, dan operasi di atas kertas-kertas tersebut. Kelima, tempelkan kertas manila pada styrofoam. Keenam, tempelkan setiap elemen-elemen yang sudah dipotong sebelumnya. Baik, di sini kita akan mengaplikasikan contoh soal ke alat peraga papan akar tersebut. Jadi kita mempunyai soal yaitu X kuadrat dengan koefisien 1 ditambah B kuadrat dengan B adalah 4 ditambah C dengan C adalah 3. Nah, di sini kan sudah diketahui nih. Untuk A-nya itu sama dengan 1, B-nya adalah sama dengan 4, dan C adalah sama dengan 3. Nah, di sini A dikali C, yaitu A sama dengan 1. A kita pasang 1 dan C adalah 3. Maka kita pasang angka 3. Nah, 1 dikali 3 sama dengan 3. Nah, lalu A dikali C. A dikali C tadi kan sudah di awal, yaitu sama dengan 3. Jadi kita tempelkan angka 3 di sini. Berarti P dikali Q itu sama dengan 1 dikali 3. Lalu B adalah 4. Kita pasang angka 4 di sini. Lalu P sebelumnya sudah diketahui yaitu 1. 1 dan Q adalah 3. Jadi kita peroleh 1 ditambah 3 sama dengan 4. Lalu kita substitusikan. Jadi AX ditambah P ditambah dikali AX
ditambah Q sama dengan 0. Jadi kita akan memperoleh X sama dengan negatif 1 dan X sama dengan negatif 3.